250 lembar dalam 6 menit, begitu ya. Nah, berarti yang ditanya 50 lembar berapa menit, begitu ya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Halo sahabat belajar, bertemu kembali bersama saya di channel Mustafa SRJ. Informasi seputar pretest dan pembahasan pretest soal PPG TPA 2022. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini sehingga channel ini bisa semakin berkembang. Dan jangan tidak lupa juga saya ucapkan untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe channel ini agar teman-teman bisa mengikuti informasi-informasi terbaru seputar soal-soal pretest PPG TPA 2022. Oke, kali ini saya akan membawa bahasan tentang pretest TPA PPG 2022 tentang logika aritmatika dan tes penalaran logika kuantitatif. Logika aritmatika seperti ini sangat sering muncul dalam soal-soal TPA, sehingga yang akan saya bawakan ini biar teman-teman paham bagaimana teknik tips menjawab cepat logika aritmatika. Nah, soal-soal seperti ini contohnya soal-soal langsung aja kita bahas ke soal nomor 1. Oke, soal nomor 1 ini langsung kita baca. Sebuah mesin fotokopi dengan kecepatan konstan dapat menghasilkan atau memfotokopi 250 lembar dalam 6 menit. Berapa lama diperlukan untuk memfotokopi 50 lembar? A, B, C, D, dan E sudah ada jawabannya. Langsung kita jawab di bawah. Oke, sahabat belajar, kita lihat permasalahan dalam soal ini adalah permasalahan perbandingan. Nah, kita lihat dalam matematika ada perbandingan senilai, ada perbandingan berbalik nilai, begitu. Nah, dalam rumus matematika langsung kita buat jawab di sini. 250 lembar dalam 6 menit, begitu ya. Nah, berarti yang ditanya 50 lembar berapa menit, begitu ya. Nah, kita buat aja nilainya Cx. Nah, dalam secara logika bahwasanya 50 lembar ini akan dicapai dalam lebih dari 6 menit atau di bawah 6 menit. Iya, pasti kurang dari 6 menit. Karena 250 lembar 6 menit, sedangkan 50 lembar setelah lebih sedikit di sini, ini juga pasti lebih sedikit. Berarti inilah perbandingan senilai. Nah, logika yang kemudian untuk menjawab seperti ini, si X ini yang kita cari sama dengan kita buat dulu 250 per 50 dengan 50 per 250. Antara yang dua ini nanti yang dibalik-balik, mana yang lebih besar hasilnya? Pasti yang lebih besar hasilnya adalah yang ini. Ini yang lebih kecil di bawah hasil dibandingkan yang ini. Nah, sedangkan ini tadi yang kita cari adalah lebih kecil dari 6. Maka yang kita pilih adalah yang lebih kecil, yang ini. Maka X sama dengan 50 per 250 dikali 6, begitu ya. Kita pilih yang kecil 50 per 250. Nah, sekarang sesuai dengan jawaban yang di atas ini kita sesuaikan, maka 50 per 250 sama dengan X per 6. Artinya kalau ini dikali silang akan menghasilkan jawaban yang ini. Maka jawaban yang benar adalah D. Oke, sahabat belajar, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 2. Seutas tali dipotong menjadi 2 bagian sedemikian rupa sehingga panjang bagian pertama adalah 3 kali panjang bagian kedua. Nah, jika bagian yang lebih panjang adalah 12 meter, berapakah panjang tali sebelum dipotong? A. 16, B. 18, C. 20, D. 20, E. 30. Oke, sahabat belajar, kita jawab dengan menggunakan logika saja. Nah, di sini ada 2 bagian. Nah, yang katanya sehingga panjang bagian pertama adalah 3 kali panjang bagian kedua. Berarti artinya bagian yang lebih panjang panjangnya 12 meter. Artinya bagian yang lebih pendek panjangnya sepertiga dari bagian yang panjang. Jadi sepertiga dari yang lebih panjang panjangnya 12 sama dengan ini sepertiga. Ini sama dengan 4. 12 per 3 sama dengan 4. Jadi panjang yang lebih panjang itu 12, panjang tali yang lebih pendek itu adalah 4. Oke, logika saja. Sekarang yang ditanya, berapakah panjang tali sebelum dipotong? Berarti 12 ditambah 4.
maka 12 tambah 4 adalah 16. Panjang tali sebelum dipotong adalah 16. Jawaban yang benar adalah A. Oke. Oke, sahabat belajar. Terima kasih ucapkan teman-teman yang masih tetap stay di channel ini dalam mengikuti pembahasan tentang logika aritmatika, tes penalaran logika kuantitatif yang sering muncul pada soal-soal TPA. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, sekarang diagonal suatu bujur sangkar sama dengan 8. Luas bujur sangkar tidak lebih dan tidak kurang dari A12, B18, C32, D42, E. Tidak ada jawaban yang benar. Oke, sekarang pahami bahwasanya bujur sangkar itu adalah suatu persegi. Oke, bujur sangkar itu adalah suatu persegi. Anggap saja ini sudah lurus dengan diagonalnya adalah 8. Nah, ini dia diagonalnya 8. Diagonal adalah dari sudut ke sudut. Panjang diagonalnya 8. Nah, sekarang luas bujur sangkar tidak lebih dan tidak kurang dari, yang kita cari adalah luas persegi. Oke, sekarang untuk mencari luas persegi adalah sisi dikali sisi. Artinya di sini tidak ada diketahui sisinya. Nah, berarti logika kita bagaimana jika untuk mencari luas bujur sangkar ini kita peroleh dari panjang diagonal. Nah, kita putar saja persegi ini sedikit menjadi belah ketupat. Kalau kita putar begini, maka gambarnya jadi seperti ini. Oke, ini dia. Jadi garis tengah ini diagonal ini adalah 8. Nah, sekarang bisa kita peroleh bahwasanya luas belah ketupat adalah, oke teman-teman, apa luas belah ketupat? Iya, benar. Setengah diagonal kali diagonal. Setengah diagonal 1 kali diagonal 2. Nah, luas belah ketupat sudah kita dapat, yaitu setengah diagonal 1 kali diagonal 2 sama dengan setengah diagonal satunya berapa? Iya, 8 dikali 8 karena panjang diagonalnya sama. Oke, sekarang ini kita tinggal coret. Ini 4 kali 8 sama dengan 32. Maka luas persegi atau luas bujur sangkar adalah 32. Jawaban yang benar adalah C. Oke, sahabat belajar, kita lanjut ke soal berikutnya. Masih tentang di logika aritmatika, tes penalaran atau logika kuantitatif. Nah, di sini adalah menggunakan logika. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4, sahabat belajar. Kita baca, terdapat angka sebagai berikut. 75%, oke, 75%, kemudian 0,74, kemudian 67/99, oke, kemudian 2/3. Nah, yang ditanya, jika diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar, maka rangkaian angka tersebut adalah, oke, A, B, C, D, dan E. Oke, langsung saja kita jawab soal ini menggunakan logika juga. Oke, ini kita jawab, kita ubah ke pecahan desimal. 75% itu kan 0,75. Oke, gampang ya, ini harus diingat. Kalau persen dia berarti per 100, 0,75. Kemudian ini sudah dapat 0,745. Artinya yang lebih kecil dari sini adalah ya 0,74. Kemudian ini adalah 67/99. Ini kita bulatkan saja kita dekatkan angkanya ke 67/100. Kalau tadi 75/100 itu 0,75, berarti 67/100 itu 0,67. Oke, kenapa per 100? Karena ini kan dikit lagi ke 100, biar lebih gampang. Artinya mendekati 67. Oke, ini 2/3 ini adalah, ya 2/3 itu kan 0,66. 0,6666 selanjutnya. Ini panjang. Nah, sekarang kita urutkan mana sih dari yang terkecil ke yang terbesar. Oke, berarti langsung saja dari bawah ke atas. Ini dia 0,66, 0,67, 0,74, 0,75. Jawaban yang benar adalah yang A. Ini dia 2/3, 67/99, 0,74, 745, 75%. Oke, mudah. Oke, sahabat belajar, kita lanjut ke soal berikutnya, masih tentang di logika aritmatika, tes penalaran logika kuantitatif yang sering muncul di pretest
bagian TPA PPG. Oke, kita jawab soal nomor 5, soal nomor terakhir. Sebuah persegi panjang mempunyai lebar 2x dan panjang 3x. Jika luas persegi panjang tersebut adalah 150, maka x adalah A3, B4, C5, T6, E7. Oke sahabat belajar, kita gunakan secara logika bahwasanya luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Nah, di sini diketahui bahwasanya lebarnya ini adalah 2x, panjangnya sama dengan 3x. Jika luas persegi panjang tersebut adalah luasnya katanya 150. Oke, cukup ini aja yang diketahui. Maka x adalah yang ditanya adalah x sama dengan, oke, sekarang untuk mencari luas persegi panjang itu adalah rumusnya panjang dikali lebar. Maka di sini diketahui luasnya 150, panjangnya diketahui 3x, kemudian lebarnya juga diketahui 2x, begitu ya. Ini kali. Nah, di sini bisa kita dapat 150 sama dengan 3x kali 2x adalah 3 kali 2 itu kan 6x kuadrat. 3 kali 2 6, x kali x kuadrat. Oke, kita lanjut. Maka x kuadrat sama dengan 150 per 6. Maka x kuadrat sama dengan 25. Oke, yang ditanya adalah nilai x. Maka x sama dengan akar dari 25. X sama dengan akar 25 berapa? 5. Oke, maka jawaban yang benar adalah yang C, 5. Oke, gampang. Oke, sampai di akhir slide dari pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah ikuti penjelasan dari awal sampai akhir. Dan saya harapkan semoga teman-teman bisa lebih banyak belajar lagi di rumah, lebih banyak latihan. Dan di sini ada dari channel ini akan ada latihan soal, yaitu yang ini nomor 6. Soal ini adalah tentang perbandingan. Nah, teman-teman nanti bisa cek bagaimana caranya seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Apakah ini perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Nah, ini teman-teman kerjakan di latihan teman-teman. Nanti jawabannya bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Nanti akan saya cek satu persatu. Oke, saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe channel ini supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi untuk teman-teman dapat informasi seputar pretest PPG TPA 2022. Oke, di akhir channel ini saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah nonton dari awal sampai akhir, dan saya ucapkan salam sukses, salam sehat buat kita semua. Salam dari channel Mustafa SRJ.